Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Muba'dah, kembali lagi bersama Kemil Sarukan Official. Kesempatan kali ini saya mau membacakan 85 tingkatan wali menurut kitab salaf versi terlengkapnya. Tetapi di sini saya akan langsung membacakan langsung ke terjemahannya saja supaya semakin mempermudah untuk memahaminya dan tidak memperpanjang durasi video ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah mengenai definisi wali kutub telah memberitahukan kepada seorang guru yang soleh, wara, zuhud, seorang penyelidik, seorang yang teliti, yakni Syekh Syamsuddin bin Katillah rahimahullah ta'ala menceritakan, suatu hari saya sedang duduk di hadapan guruku, lalu terlintas untuk menanyakan tentang wali kutub. Apa makna kutub itu, wahai tuanku? Lalu beliau menjawab kepadaku, kutub itu banyak. Setiap muqaddam atau pemuka sufi bisa disebut sebagai kutubnya. Sedangkan al-qutbul khawth wal fardul jami itu hanya satu. Maksudnya seperti ini ya teman. Jadi bahasa kasarnya itu, bahasa enaknya seperti ini. Kita kan orang di Indonesia, seumpama lingkup Indonesia saja ya, manusia itu kan banyak sekali mempunyai pemimpin. Ada yang lingkup RT, RW, lurah, kecamatan dan sebagainya. Mereka semua adalah pemimpin ya. Mereka semua pemimpin bertahap-tahap ya. Dan dari semua itu ada pemimpin yang paling tinggi di antara mereka, yaitu adalah presiden. Nah, presiden kita adalah Pak Joko Widodo pada saat ini ya. Jadi Pak Jokowi itu merupakan kutbil aktobnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kutbil aktob itu adalah kutubnya para kutubnya para wali. Yang terkenal sampai sekarang namanya sangat harum adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalian pasti nggak asing dengan nama itu. Wali kutub yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama mereka dan yang mengawasi mereka dan tidak mengetahuinya seorang pun juga, dan tidak mendapat kemuliaan atasnya. Ia wali kutub adalah imam para wali, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Dan ada satu orang, ia adalah wali kutub dan wali khawth yang menolong di seluruh dunia. Dan ketika wali kutub pindah ke akhirat, atau bahasa kitanya itu meninggal, keadaan tempatnya digantikan oleh peringkat lain yang sebelumnya dengan berurutan untuk menempati kedudukan orang dari para sholahah dan aulia yang bertempat di salah satu dari yang 4, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah juga. Para kutub senantiasa bicara dengan akal akbar atau akal yang agung, dengan cahaya-cahaya roh atau rohul anwar, dengan pena yang luhur atau al-qalamul a'la, dan kesucian yang sangat indah al-qudsul al-abha, dengan asma yang agung ismul a'zam, dengan kibratul amhar ibarat berlian merah, dengan yakut yang memancarkan cahaya rohani, dengan asma-asma huruf-huruf dan lingkaran-lingkaran asma huruf. Dia, para kutub, bicara dengan cahaya mata hati di atas rahasia terdalam di lubuk rahasianya. Ia seorang yang alim dengan pengetahuan lahiriah dan batiniah, dengan kedalaman makna yang sangat dahsyat, baik dalam tafsir, hadis, fikih, usul, bahasa, hikmah dan etika. Sebuah ilustrasi yang digambarkan pada Sultanul Aulia Syekh Qutb Abu Hasan Asyadili. Wali khawth yaitu seorang tokoh besar atau tokoh agung dan tuan mulia, di mana seluruh umat manusia sangat membutuhkan pertolongannya, terutama untuk menjelaskan rahasia hakikat-hakikat ilahiyah. Mereka juga memohon doa kepada Al-Khawth, sebab Al-Khawth sangat dijabai doanya. Jika ia bersumpah langsung terjadi sumpahnya, seperti Uwais Al-Qarni di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan seorang kutub tidak bisa disebut kutub manakala tidak memiliki sifat dan predikat integral dari para wali. Demikian pendapat dari kitab Manaqib Sayyid Syamsuddin Al-Hanafi, dinukil dari Mafahirul Aliyah. Dan berjumlah satu orang, yaitu wali khawth, namanya adalah Abdullah. Dan jika wali khawth wafat, maka kedudukannya digantikan oleh satu orang dari wali umdah, yang berjumlah 4 orang. Kemudian kedudukan wali umdah digantikan oleh satu orang dari wali akhyar. Demikian pula kedudukan satu orang dari wali nujaba menggantikan satu orang dari wali akhyar. Dan kedudukan wali nuqoba digantikan oleh satu orang dari manusia, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah.
Nah, sekarang kita mulai pembahasannya ya, yang tentang 85 pangkat para wali. 1. Qutbul Khawth Fardil Jami' atau Qutbil Aqtab. Kutubnya para kutub, presidennya para wali, presidennya para presiden, yaitu pemimpin utama dari para pemimpin, yang dimana satu abad hanya ada satu orang wali yang paripurna, bertugas memimpin para wali di seluruh alam. Jumlahnya tiap masa hanya satu orang. Bila ia wafat, ia akan digantikan oleh wali imaman atau wali a'immah. Ia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an mengatakan dalam kitab Miradil Asrar, sesungguhnya tingkatan-tingkatan kewalian itu ada 7 tingkat, diantaranya 1. Thalibun, 2. Muridun, 3. Salikun, 4. Sairun, 5. Ta'irun, 6. Wasilun. Dan ketujuh dari mereka yaitu wali kutub yang hatinya menempati hati Nabi Muhammad SAW, dan ia wali kutub merupakan pewaris ilmu laduni dari Nabi SAW di antara manusia, dan ia wali kutub yang memiliki latifah ilahiyah yang benar, yang telah berlari kepada hati Nabi yang ummi Muhammad, yaitu Nabi yang ummi, yaitu Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad SAW. Thalib adalah yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah jasad yang tersembunyi. Murid adalah yang memiliki kekuasaan latifah nafsu. Salik adalah orang yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah hati. Sair adalah orang yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah rasa. Ta'ir adalah orang yang sampai kepada latifah roh. Wasil adalah orang yang menjadikan kekuatan latifahnya menyucikan terhadap latifah ilahiyah. Mereka para hukama mengatakan, sesungguhnya para wali Allah yaitu wali kutub, wali khawth, wali dua imam, yang keduanya wali imamain atau wali imam dua merupakan pelayan wali kutub, wali autad, wali abdal, wali akhir, wali abror, wali nuqoba, wali nujabah, wali amdah, wali maktum, dan wali afrod. Ia disebut pula wali mahbubun, dinukil dari Safinatul Qadiriyah. Yang kedua yaitu pangkat kewalian yang kedua yaitu adalah pangkat wali imamain atau imaman atau wali a'immah, yang dimana satu abad hanya ada 2 orang. Nah, wali yang menjadi 2 imam. Adapun wali 2 imam atau wali imamain yaitu 2 pribadi orang. Jadi pangkat wali ini itu maksudnya adalah imamain, artinya 2 orang ya. Salah satu ada di sisi kanan kutub dan sisi lain ada di sisi kirinya. Yang ada di sisi kanan senantiasa memandang alam malakut atau alam batin, ya, dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang ada di sisi kiri. Sedangkan yang di sisi kiri senantiasa memandang ke alam jagat semesta atau alam malak. Sosok di kanan kutub adalah badal dari kutub, namun masing-masing memiliki 4 amaliyah batin dan 4 amaliyah lahir. Nah, barangkali teman-teman mau mengamalkan amalan ini ya, supaya supaya bisa menjadi wali a'immah. Nah, yang bersifat lahiriah adalah zuhud, wara, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Sedangkan yang bersifat batiniah adalah sidik, kejujuran hati, ikhlas, memelihara malu, dan muraqabah. Nah, Syekh Al-Qashani dalam kitab istilah kitab kewaliannya berkata, wali imam adalah 2 orang, satu di sebelah kanan kutub dan senantiasa memandang alam malakut atau alam malaikat. Ini hampir sama seperti pendapat yang atas ya. Dan yang lainnya satu lagi di sisi kiri wali kutub, sedangkan yang di sisi kiri senantiasa memandang ke alam jagat atau alam semesta, alam malak. Dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kanan. Sosok di kiri kutub adalah badal dari kutub. Syekh Qashani berkata, di antara dirinya yang sebelah kiri dan antara sesuatu yang sebelumnya sebelah kanan memiliki perbedaan dalam perenungan, dinukil dari kitab Mabahirul Aliyah. Al-imamaini atau al-imamani bentuk isim tasniyah, bentuk ganda, berasal dari kata tunggal al-imam yang mempunyai arti pemimpin. Begitu juga al-imamah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Kalau kalian belajar tentang ilmu nahwu, pasti kalian paham tentang pembahasan tentang ini ya.
Wali imaman merupakan pembantu wali kutub ghaus. Wali kutub ghaus fardil jami atau wali kutbil aktob yang saya jelaskan tadi, jumlahnya ada 2 orang. Bila wali kutub ghausil fardil jami wafat, maka salah satu seorang wali a'immah akan menggantikan posisinya. Gelar wali a'immah itu ada 2. Yang pertama Abdur Rabbi, atau yang artinya bertugas menyaksikan alam ghaib. Yang kedua Abdul Malik, yang artinya bertugas menyaksikan alam malaikat. Nah, sekarang kita bahas ke pembahasan yang ketiga, pangkat wali yang ketiga, yaitu adalah wali autad, yang dimana satu abad hanya ada 4 orang di 4 penjuru mata angin, atau biasa kita sebut dengan sebutan wali paku jagat. Kemudian wali autad mereka berjumlah 4 orang. Tempat mereka mempunyai 4 penjuru tiang-tiang, mulai dari penjuru alam timur, barat, selatan, dan utara. Dan makom setiap satu dari mereka yaitu mereka memiliki 8 amaliyah, 4 lagi bersifat lahiriah dan 4 bersifat batiniah. Maka yang bersifat lahiriah yaitu 1. Banyak berpuasa, banyak sholat malam, banyak pengutamaan, lebih mengutamakan yang wajib kemudian yang sunnah. Dan yang keempat memohon ampun sebelum fajar. Adapun yang bersifat batiniah 1. Tawakal, tafwid, dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah taslim dan kepercayaan, pengiriman. Dan dari mereka ada salah satu imam pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya, dinukil dari kitab Mafahirul Aliyah. Jadi di sini saya tekankan lagi ya, bahwasanya kutub itu adalah pemimpin, dan kutubnya kutub itu adalah pemimpinnya para pemimpin. Jadi setiap pangkat wali itu ada yang ada kutubnya, maksudnya ada pemimpin dari kelompoknya, seperti itu ya. Dan ada 40 orang lainnya, mereka adalah wali autad yang gigih, mereka di atas dunia sebagai tali pasa. Dan 3 orang lainnya disebut bagi mereka adalah wali nukoba, artinya panglima umat ini, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Al-autad berasal dari kata tunggal al-watad yang mempunyai arti pasa atau tiang. Yang memperoleh pangkat al-autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Mereka tinggal di utara, di timur, barat, di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelusuk bumi. Jumlahnya selalu 4 setiap masa, masing-masing menguasai 4 mata angin yang berpusat di Ka'bah Mekah ya. Dalam makom autad kadang terdapat wali wanita atau waliyah ya. Jadi para nabi itu hanya ada laki-laki, tapi kalau pangkat wali terkadang ada wali perempuannya juga. Maka jangan minder bagi para perempuan ya. Makanya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramaliyah ya, karena derajat wali itu berbeda dengan derajatnya para nabi. Kalau nabi itu sudah jelas laki-laki, kalau wali itu terkadang ada yang perempuan, walaupun lebih banyak ke laki-lakinya ya. Nah, gelar autad 1 Abdul Hayy, 2 Abdul Alim, 3 Abdul Qadir, 4 Abdul Murid. Ya, yang keempat wali pangkat yang keempat adalah wali Abdal, yang dimana 1 abad 7 orang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada wali Abdal yang wafat, Allah menggantikannya dengan pangkat wali Abdal yang lain. Nah, karena Abdal adalah artinya pengganti. Wali Abdal juga ada yang waliyahnya wanita. Nah, ini ada lagi kan. Adapun wali abdal berjumlah 7 orang. Mereka disebut sebagai kalengan paripurna, istiqomah, dan memelihara keseimbangan kehambaan. Mereka telah lepas dari imajinasi dan khayalan, dan mereka memiliki 8 amaliyah, 4 bersifat batiniah dan 4 lagi bersifat lahiriah. Adapun yang bersifat lahiriah 1 diam, 2 terjaga dari tidur, 3 lapar, dan yang keempat uzlah. Dari masing-masing 4 amaliyah lahiriah ini juga terbagi menjadi 4 pula, lahiriah dan sekaligus batiniah. Pertama, diam secara lahiriah, diam dari bicara kecuali hanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan batiniah adalah diam batinnya dari seluruh rincian keragaman dan berita-berita batin. Kedua, terjaga dari tidur secara lahiriah, batinnya terjaga dari kealapan dari zikrullah. Ketiga, lapar, terbagi 2. Laparnya kalangan abror karena kesempurnaan penemuan menuju Allah, dan laparnya kalangan muqarrabun karena penuh dengan hidangan anugerah sukacita ilahiyah atau uns.
Keempat, uzlah secara lahiriah, tidak berada di tengah keramaian. Secara batiniah meninggalkan rasa sukacita bersama orang banyak ya, karena sukacita hanyalah bersama Allah. Amaliyah batiniah kalangan abdal juga ada 4 prinsipal. 1. Tajrid, yang artinya hanya semata bersama Allah. 2. Tafrid, yang ada hanya Allah. 3. Al-jam'u, berada dalam kesatuan Allah. Dan keempat, tauhid. Salah satu keistimewaan wali abdal dalam perjalanan dari tempatnya dan meninggalkan jasad dalam bentuknya, maka dari itu ia sebagai abdal tanpa kecuali. Wali abdal ini ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya karena sesungguhnya ia sebagai muqaddam abdalnya. Dikatakan bahwa wali abdal itu jumlahnya 47 orang. Mereka disebut juga wali akhyar, dan setiap dari mereka ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Dinukil dari kitab Mafahirul Aliyah. Dikutip di dalam kitab Majmu'us Suluk bahwa para wali berjumlah 40 orang, mereka disebut wali abdal, dan 40 orang disebut wali nuqoba, 40 orang disebut wali nujaba, 40 orang disebut wali autad, 7 orang disebut wali umana, dan 3 orang disebut wali khulafa. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Al-abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh pangkat al-abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain ya. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya kepada seorang wali abdal yang bernama Mu'adz bin Asyrash, amalan apa yang dikerjakan sampai ia menjadi wali abdal? Jawaban Mu'adz bin Asyrash adalah para wali abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam, dan mengasingkan diri. Wali abdal atau wali pengganti ini apabila salah satu anggotanya ada yang wafat, maka para wali atau al-ghaus akan menunjuk penggantinya. Jumlahnya selalu 7 orang setiap masa, dan mereka menguasai 7 iklim. Yang kelima yaitu adalah wali nujabah, yang dimana satu abad ada 8 orang, atau yang dinamakan wali yang dermawan. Sedangkan wali nujabah jumlahnya 40 wali. Ada yang mengatakan 70 wali. Tugas mereka adalah memikul beban-beban kesulitan manusia. Karena itu yang diperjuangkan adalah hak orang lain, bukan dirinya sendiri. Mereka memiliki 8 amaliyah, 4 bersifat batiniah dan 4 lagi bersifat lahiriah. Yang bersifat lahiriah adalah futuwah atau peduli sepenuhnya pada hak orang lain. 2. Tawadhu. 3. Menjaga adab dengan Allah dan sesama. Dan yang keempat adalah ibadah secara maksimal. Sedangkan secara batiniah yaitu 1. Sabar, 2. Ridha, 3. Syukur, dan yang keempat malu. Dan mereka disebut juga wali yang mulia akhlaknya. Nujaba mereka disibukkan dengan tali beban-beban makhluk. Jumlah wali nujaba 40 orang. Dinukil dari kitab Mafahirul Aliyah. Dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengatakan dalam kitab Kashful Lughah bahwa wali nujaba berjumlah 40 orang dari golongan wali rijalul ghaib yang menyelenggarakan dengan amal-amal manusia dan menanggung masalah manusia, serta mereka bertindak dalam amal-amal mereka. Dan ia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab Syarahul Fusus bahwa wali nujaba berjumlah 7 orang dan disebut juga mereka wali rijalul ghaib. Wali nuqoba berjumlah 300 orang, disebut juga mereka wali abror, dan peringkat yang lebih rendah dari para wali adalah pangkat wali nuqoba. Dinukil dari Safinatul Qadiriyah. Dan ada 70 orang yang lain disebut bagi mereka wali nujaba, dan orang-orang ini tinggal di Maroko. Dan 40 orang lainnya adalah wali abdal yang berpusat di Suriah. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Wali ini hanya bisa dikenal oleh wali yang tingkatannya lebih tinggi. Jumlahnya selalu 8 orang dan doa mereka sangat mustajab.
An-nujaba berasal dari kata tunggal najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali nujaba pada umumnya selalu disukai orang, di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah orang wali yang lebih tinggi derajatnya. Setiap zaman jumlahnya mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. Nah, pangkat ke-6 wali adalah yaitu wali nuqoba atau wali nakib, yang dimana satu abad ada 12 orang yang diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. Wali yang mengetahui batinnya manusia, ya bahasanya seperti itu ya, nakib. Dan penjelasan tersebut sesungguhnya bahwa wali nuqoba itu jumlahnya 300. Mereka itu yang menggali rahasia jiwa, dalam arti mereka itu telah lepas dari reka daya nafsu, dan mereka memiliki 10 amaliyah, 4 amaliyah bersifat lahiriah dan 6 amaliyah bersifat batiniah. Maka 4 amaliyah lahiriah itu antara lain: 1. Ibadah yang banyak, 2. Melakukan zuhud hakiki, 3. Menekan hasrat diri, 4. Mujahadah dengan maksimal. Sedangkan amaliyah batiniah: 1. Taubat, 2. Inabah, 3. Muhasabah, 4. Tafakur, 5. Merakit dalam Allah, 6. Riyadhah. Di antara 300 ini ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Dalam istilah Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, wali nuqoba adalah orang-orang yang telah menemukan rahasia jiwa, dan mereka wali nuqoba berjumlah 300 orang, dinukil dari kitab Mafahirul Aliyah. Dan wali nuqoba berjumlah 300 orang, dan nama masing-masing dari mereka yaitu Ali. Dan wali nujaba berjumlah 70 orang, dan nama salah satu dari mereka yaitu Hasan. Dan wali akhir berjumlah 7 orang, dan nama masing-masing dari mereka yaitu Husain. Dan wali umdah berjumlah 4 orang, dan nama masing-masing dari mereka yaitu Muhammad, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Adapun tempat kediaman wali nuqoba di tanah Maghrib, yakni Khurasan, pada masa hari ini dari mulai subuh sampai duha, dan pada sisa malam hari itu mereka sholat ketika waktu tiba. Mereka melihat matahari sesudah bumi melipat. Mereka melakukan sholat pada waktunya, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Jumlahnya selalu 12. Mereka sangat menguasai hukum syariat. Jika wali nuqoba melihat jejak kaki seseorang, maka ia akan dapat mengetahui apakah jejak tersebut milik orang baik ataupun jahat, pandai ataupun bodoh dan sebagainya. An-nuqoba berasal dari kata tunggal nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali nuqoba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali nuqoba itu diberi karomah, mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat, dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seseorang melalui bekas jejak kaki seorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah begitu aneh kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkapkan rahasia seseorang setelah melihat bekas jejaknya. Apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? Ya, kepada penyihir aja Allah memberikan istidraj ya, kelebihan, apalagi kepada walinya Allah yang berupa karomah. Ya, yang ketujuh kita lanjut, wali ruqoba, yang dimana satu abad ada 4 orang, wali yang waspada akan firman-firman Allah. 8. Wali khotmuz zaman, yaitu wali penutup, wali akhir zaman. Satu alam dunia hanya 1 orang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika diturunkan kembali ke dunia, Allah angkat menjadi wali khotmuz zaman. Al-khotam atau khotamiyun berasal dari kata khotam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya pangkat wali al-khotam atau khotamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya 1 orang. Tidak ada pangkat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali. Nah, saya juga pernah membahas tentang wali ini ya, wali khotam atau wali khotamiyun atau al-khotam pada video-video sebelumnya ya.
Lanjut ke 9, yaitu wali rijalul ma. Satu abad ada 124 orang. Wali yang beribadah di dalam air dan berjalan di atas air. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ad Ibnu Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad, dan aku termenung dan terbesit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, lalu dia pun membalas salam aku. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. Tingkatan kewalian yang ke-10 adalah rijalul ghaib. Satu abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Wali yang dapat melihat rahasia alam ghaib dengan mata hatinya. Tiap-tiap wali rijalul ghaib ada yang wafat. Seketika juga Allah mengangkat wali rijalul ghaib yang lain. Wali rijalul ghaib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali rijalul ghaib tidak dapat mengetahui wali rijalul ghaib yang lainnya. Dan ada juga wali dengan pangkat rijalul ghaib dari golongan jin mukmin. Semua wali rijalul ghaib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini, tetapi mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam ghaib. 11. Rijalul syahadah atau al-zahirun. Satu abad ada 18 orang, yaitu wali yang ahli dalam ibadah zahir. 12. Rijalul imdad. Satu abad ada 3 orang, atau wali penolong. Di antara pula ada yang termasuk dalam golongan rijalul imdadil ilahi wal kaun, yaitu mereka yang selalu mendapat karunia ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap abad. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. 3. Rijalul haibati wal jalal. Satu abad ada 4 orang, atau wali yang berwibawa dan memiliki keagungan. 14. Rijalul fad. Satu abad ada 24 orang, atau wali yang terbuka mata hatinya. Allah mewakilkannya di setiap saat atau jam. Wali rijalul fath tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad atau arah mata angin. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata dalam kitab Tawdil Madzahib. Nah, yang ke-15 adalah wali maktum atau para wali yang tersembunyi, berjumlah 4.000 orang. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata dalam kitab Tawdil Madzahib, wali maktum berjumlah 4.000 orang dan tetap masturin, yakni tetap menjadi para wali yang tidak dikenal oleh orang-orang, dan mereka bukan dari ahlu tasrif. Adapun ahlu tasrif, mereka itu adalah ahlul hal, yakni orang yang berpengaruh dan bertindak dengan mereka, yakni wali kakorrobun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berjumlah 300 orang. Dunekil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 16. Qutbul Khotmil Makhdum atau wali paripurna yang disembunyikan. 17. Wali kakorrobun yang berjumlah 300 orang. 18. Wali khulafa atau wali para pengganti, yang dimana itu berjumlah 3 orang. Dan berjumlah 3 orang yang merupakan wali khulafa dari 7 wali a'immah yang arif, dan 40 yang arif mereka adalah wali budala, dan 40 golongan para wali yang arif dari wali a'immah, dan tidak ada yang mengetahui mereka dari para wali seorang pun. Jika salah satu dari 40 kurang, maka ia menggantikan tempatnya dari para wali. Demikian juga yang berjumlah 7 dan 3 dan 1 orang, kecuali jika datang kiamat. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 19 yaitu adalah wali budala. Satu abad ada 12 orang. Wali yang menjadi penggantinya ulama. Budala jamaknya jamak sighot muntahal jumu dari abdal, tapi bukan pangkat wali abdal, berbeda ya. Said Abu Uthman Al-Maghribi berkata bahwa wali budala jumlahnya ada 40 orang.
wali umana berjumlah 7 orang, wali khulafa dari wali a'immah berjumlah 7 orang, dan 1 orang adalah wali kutub, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 20 wali akhyar, para wali pilihan berjumlah 7 orang. Dalam kitab Kasyful Lughah, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa para wali ada beberapa tingkatan. 300 orang dari mereka disebut wali akhyar dan wali abror, dan 40 orang disebut dengan wali abdal, dan 4 orang disebut wali autad, dan 3 orang disebut dengan wali nukoba, dan 1 orang disebut dengan wali kutub. Intaha. Nah, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Di dalam kitab riwayat ringkasan manaqib yang ke-7 dikatakan bahwa wali akhyar juga melakukan perjalanan di muka bumi dan tetap tinggal di Mesir. Sungguh telah memerintahkan mereka Allah yang maha hak lagi yang maha suci dengan perjalanan petunjuk untuk memandu pemohon atau thalibun dan abidun, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 21 wali umdah atau para wali pembaiat berjumlah 4 orang, dan ada 5 orang disebut bagi mereka wali umdah karena sesungguhnya mereka seperti tiang bagi gedung dan dunia yang berdiri bagi mereka, sebagaimana berdirinya rumah di atas tiang, dan orang-orang ini tinggal di belahan dunia, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Adapun tempat kediaman wali umdah di 4 penjuru bumi, dan wali ghaus tempat kediamannya di Mekah. Wali akhyar melakukan perjalanan di muka bumi selamanya. Wali nujaba di Mesir, dan mereka tidak menetap di satu tempat. Maka hal ini tidaklah benar, karena sesungguhnya Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali ghaus, dan pastinya tempat kediaman wali ghaus yaitu di Baghdad. Hadza wa tafsilu ahwalil baqi fasayati fi mawadhi'i. Ini perincian kondisi sisanya yang akan datang pada tempatnya. 22 wali abror atau para wali yang berbakti berjumlah 7 orang, dan ada 7 orang mereka adalah wali abror dan mereka tinggal di Hijaz, dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 23 wali mahbubun atau para wali yang saling mencintai yang berjumlah 7 orang. 24 rijalul ma'arijil ula, yang dimana satu abad ada 7 orang atau wali yang terus naik derajat luhurnya. 25 rijalul ainit tahkim waz zawaid, yang dimana satu abad ada 10 orang wali yang kuat keyakinannya dengan ilmu hikmah, ilmu para hukama atau para wali dan ma'rifatnya. 26 rijalul ghina, satu abad ada 2 orang atau wali yang merasa cukup sesuai nama makomnya atau pangkatnya. Wali dengan pangkat rijalul ghina, wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya ma'rifatnya kepada Allah, maupun kaya harta yang dijalankan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya atau wali wanita. 27 rijalul istiyaq, satu abad ada 5 orang. 28 rijalul janan wal atf, satu abad ada 15 orang wali yang ahli menjaga jiwanya dan pengasih. Ada jenis wali yang dikenal dengan nama rijalul hanani wal adfil ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat. 29 rijalul tahtil aswal, yang dimana satu abad ada 21 orang. 30 rijalul quwwatul ilahiyah, satu abad ada 8 orang. Di antara pula ada wali yang dikenal dengan nama rijalul quwwatul ilahiyah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan atau Allah ya. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka mengecilkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah At-Taqoq. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis rijalul quwwatul ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan.
31 khamsatu rijal, satu abad ada 5 orang. 32 rajulun wahidun, satu abad ada 1 orang. 33 rajulun wahidun markabun mumtaz, satu abad ada 1 orang. Oleh dengan makom rajulun wahidun markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan rohani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut rajulun barzakh, ibunya dari wali pangkat ini dari golongan rohani air. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segalanya. Ya, makanya kita nggak boleh bersuudzon kepada siapapun itu, karena kita nggak tahu ternyata kita itu lebih rendah daripada orang yang kita rendahkan, ya. 34 Syamsus Syumush, satu abad ada 1 orang, yaitu wali yang bercahaya bagaikan matahari. 35 Utbaniyatul Uzma atau Utbul A'zam, satu abad ada 1 orang, atau penghulu wali yang agung. 36 Syakhsul Gharib, di dunia hanya ada 1 orang. 37 Syakhsul Wahid, satu abad ada 1 orang. 38 Sakit Arafraf ibnu Sakit al-Arsh, satu abad ada 1 orang, wali yang menerima firman dari Rafraf putra wali yang menerima firman dari Arsh. 39 Qutbus Sakit al-Arsh, satu abad ada 1 orang, wali yang menerima firman dari Arsh. 40 Sittata Anfas, satu abad ada 6 orang, wali yang ahli menjaga nafasnya dengan zikir. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra Raja Harun ar-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibadi. Kalian tahu siapa itu Raja Harun ar-Rasyid? Yaitu yang biasanya di ceritanya itu digandeng-gandengan dengan Abu Nawas, ya. Ceritanya sering banget Abu Nawas sama Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas sama Harun ar-Rasyid, ya itulah. 41 Rijalul Alamil Anfas, satu abad ada 313 orang. 42 Hawari atau Hawariyun, satu abad ada 1 orang, atau yang disebut wali pembela, jumlahnya hanya ada 1 orang. Tugasnya membela agama Allah baik dengan argumen maupun dengan senjata. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian atau pedang jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Al-Hawari berasal dari kata tunggal Hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali Hawari ini hanya ada 1 orang saja di setiap zamannya. Jika seorang wali Hawari meninggal, maka kedudukannya akan digantikan oleh orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali Hawari, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap Nabi mempunyai Hawari, Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, karena beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujah. Makanya kalian jika melihat orang-orang yang tegas membela agama Islam, jihad agama Islam, jangan suudzon dulu, siapa tahu beliau adalah wali Hawari. Yang ke-43 Rajabiyun, wali Rajabiyun, satu abad ada 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada salah satu wali Rajabiyun yang meninggal. Allah kembali mengangkat wali Rajabiyun yang lainnya, dan Allah mengangkatnya menjadi wali khusus di bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu namanya wali Rajabiyun. Jumlahnya selalu 40 orang, tersebar di berbagai negara, dan mereka saling mengenal satu sama lain karena mereka muncul setiap bulan Rajab. Konon tiap memasuki bulan Rajab, badan kaum Rajabiyun terasa berat, sangatlah berat, bagai terhimpit langit. Mereka hanya berbaring di ranjang, tak bergerak, dan kedua mata mereka tak berkedip hingga sore hari. Masya Allah, seperti apa rasanya, ya. Keesokan harinya hal tersebut mulai berkurang. Pada hari ketiga mereka masih berbaring, tapi sudah bisa berbicara dan menyaksikan tersingkapnya rahasia ilahi. Ar-Rajabiyun, Ar-Rajabiyun, Rajabiyun berasal dari kata tunggal rojab. Wali Rajabiyun itu adalah yang hanya ada pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa jumlah mereka hanya ada 40 orang saja.
Para wali Rajabiyun ini terbagi di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal dan ada yang tidak saling mengenal. Pada umumnya di bulan Rajab, sejak awal harinya para wali Rajabiyun menderita sakit sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Masya Allah, seperti apa rasanya. Selama bulan Rajab mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf. Kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya, penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab saja. Setelah bulan Rajab berakhir, mereka sehat, ya. Maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 44. Qalbu Adam alaihissalam, satu abad ada 300 orang. 45. Qalbu Nuh alaihissalam, satu abad ada 40 orang. 46. Qalbu Ibrahim alaihissalam, satu abad ada 40 orang. 47. Qalbu Musa alaihissalam, satu abad ada 7 orang. 48. Qalbu Isa alaihissalam, satu abad ada 3 orang. 49. Qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu abad ada 1 orang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, pada umat ini ada 40 orang pada hati Nabi Ibrahim alaihissalam, 7 orang pada hati Musa alaihissalam, 3 orang pada hati Nabi Isa alaihissalam, dan 1 orang pada hati Nabi Muhammad SAW. Atas mereka tingkatan-tingkatan hati yang mulia. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. Yang ke nomor 50, Qalbu Jibril alaihissalam, satu abad ada 5 orang. 51. Qalbu Mikail alaihissalam, satu abad ada 3 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali qalbu Mikail yang wafat. 52. Qalbu Israfil alaihissalam, satu abad ada 1 orang. 53. Ilahiyun Rohamaniyun, satu abad ada 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Ilahiyun Rohamaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. 54. Rijalul Ghairah, satu abad 5 orang, wali pembela agama Allah. 55. Rijalul Akhlak, satu abad ada 3 orang, wali yang mempunyai budi pekerti yang luhur. 56. Rijalul Salama, satu abad ada 7 orang atau wali penyelamat. 57. Rijalul Ilmi, satu abad ada 11 orang, yaitu wali yang berilmu. 58. Rijalul Basti, satu abad ada 9 orang, yang artinya wali yang lapang dada. 59. Rijalul Difan, satu abad ada 3 orang, wali yang ahli menghormati tamu. 60. Syakhsul Jami', satu abad ada 5 orang, wali yang ahli mengumpulkan ilmu syariah, thariqah, haqiqah dan ma'rifat. 61. Qutbul Irfan, satu abad ada 1 orang, atau yang artinya wali yang tinggi ma'rifatnya. 62. Rijalul Ghaibi wasyahadah, satu abad ada 28 orang, atau wali yang tidak kelihatan dan kelihatan. 63. Rijalul Quwwati wal Azm, satu abad ada 17 orang, atau wali yang ahli meningkatkan ketaatannya kepada Allah. 64. Rijalun Nafs, satu abad ada 3 orang, atau wali yang ahli memerangi nafsunya. 65. Solsolatil Jaros, satu abad ada 17 orang, wali yang ahli menerima ilham yang suaranya bagaikan bel. 66. Qutbul Qahir, satu abad ada 1 orang, atau wali yang menjadi paku jagat yang mengalahkan. 67. Qutbur Raqaiq, satu abad ada 1 orang, atau wali yang hatinya lunak. 68. Qutbul Khosyah, satu abad ada 1 orang, atau wali yang penakut kepada Allah. 69. Qutbul Jihadisid, satu abad ada 1 orang, atau wali yang menetap pada 6 arah. 70. Mulamatiyah atau Malamatiyah, satu abad ada 300 orang, wali yang tidak menampakkan kebaikannya dan tidak memendam kejahatannya. Di sini pembahasan wali tentang Mulamatiyah ini pernah saya bahas dengan rinci di video yang pernah saya upload ya. Kalian bisa cari saja, scroll ke bawah. 71. Rijalul Fuqara, satu abad ada 4 orang, atau wali yang mengharapkan rahmat Allah. 72. Rijalus Sufiyah, satu abad ada 3 orang, atau wali yang bersih jiwanya. 73. Rijalul Ubbad atau Rijalul Ibad, satu abad ada 7 orang, atau wali yang ahli ibadah. 74.
Rijalu zuhad, satu abad ada 17 orang atau wali yang menjauhi dunia. 75 wali afrod, satu abad ada 7 orang. Wali yang menyendiri ya artinya. Berkata Syekh Syamsuddin bin Katillah rahimahullah ta'ala, wali afrod adalah orang-orang yang keluar dari penglihatan wali kutub. Artinya wali yang sangat spesial di luar pandangan dunia kutub. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 76 umana, satu abad ada 13 orang atau wali kepercayaan Allah. Wali umana mereka adalah kalangan malamatiyah, yaitu orang-orang yang tidak menunjukkan dunia batinnya. Mereka yang menyembunyikan dunia batinnya dan tidak tampak sama sekali di dunia lahiriahnya. Biasanya kaum umana memiliki pengikut ahlul futuwah, yaitu mereka yang sangat peduli pada kemanusiaan. Dinukil dari kitab Safinatul Qadiriyah. 77 rijalul qurra, wali yang satu abadnya cuma ada 7 orang, yaitu wali yang selalu membaca Al-Quran. Rijalul ahbab, satu abad ada 3 orang atau wali yang menjadi kekasih Allah. 79 rijalul ajilla, satu abad ada 3 orang atau wali yang tinggi pangkatnya. 80 rijalul muhaddithin, satu abad ada 5 orang, yaitu wali yang ahli hadis. 81 wali sumara, satu abad ada 17 orang atau wali yang ahli bangun malam bermunajat kepada Allah. Yang ke-82 yaitu rijalul warathah adz-dzalim li nafsi minkum wal muqtasid wasabiq bil khairat, yaitu satu abad ada 4 orang, wali yang mewarisi para wali yang selalu zalim kepada dirinya serta menuju dan berlomba kepada kebaikan. 83 wali abtal, satu abad ada 27 orang atau yang disebut dengan wali pahlawan. 84 wali atfal, satu abad ada 4 orang atau wali yang bertingkah seperti anak kecil. 85 dakhilul hijab, satu abad ada 4 orang, wali yang berada di dalam hijab Allah. Wali dengan pangkat dakhilul hijab sesuai nama pangkatnya. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas qutbil aqtab seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karena wali ini ada dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfuz sebagai barisan para aulia, namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Mekah Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa sih wanita ini dan apa yang menjadi amalannya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom pangkat wali dakhilul hijab. Jadi wali wanita atau waliyah ya, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnudzon atau berbaik sangka kepada semua makhluknya Allah. Sebetulnya masih ada lagi makom-makom para aulia yang tidak diketahui oleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan para aulia di muka bumi ini ada di dalam satu abad ada 124.000 orang yang mempunyai tugasnya masing-masing sesuai pangkatnya dan makomnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nggak boleh bersuudzon kepada siapapun juga. Kita terkadang melihat orang dari fisiknya itu wah tidak mungkin kalau ini walinya Allah. Kita nggak tahu, kita yang seolah-olah seperti walinya Allah tetapi hatinya itu terkadang lebih kotor daripada orang yang kita anggap mereka sebagai orang yang kotor. Makanya kita nggak boleh bersuudzon kepada siapapun, kepada adik kita, kakak kita. Kita nggak tahu ternyata adik kita wali, kakak kita wali dan sebagainya. Karena ya itulah innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika dari awal sampai akhir video saya membaca ada yang kurang, keliru-keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk untuk kita semua dan semoga di antara kita ada yang menjadi walinya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.